Shalom anak-anak remaja dikasih Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, di dalam nama Yesus kami akan belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus menolong kami sehingga kebenaran yang akan kami pelajari sungguh akan membuat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam, terlebih mengenal prinsip kebenaran-Mu dan mempraktekannya dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar remaja? Tetap semangat. Remaja, be different. Biar kalimat ini akan tetap mendorong kita untuk kita tetap antusias mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Sekalipun situasi tidak menentu, tetapi kita punya Tuhan, Allah yang memelihara hidup kita, yang menopang, yang melindungi kita. Saya berdoa setiap kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Teman-teman, iman orang percaya, pengharapan orang percaya tidak akan pernah mati jika bertemu dengan tantangan. Tapi pengharapan dan iman orang percaya bisa mati jika ia menyerah. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun, karena pasti akan ada harapan di sana. Berjuanglah sampai kita menemukan sesuatu yang besar. Kita akan menemukan jalan keluar, solusi, dan kita akan melihat bagaimana karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Apa yang kita hadapi hari-hari ini bukan hanya baru terjadi hari ini, tapi pernah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Nuh seorang yang punya pengharapan yang besar, dan dia menghidupi pengharapan itu sekalipun sesuatu sepertinya mustahil, sesuatu yang tidak menentu terjadi. Tapi ketika dia diberikan firman, dia taat kepada firman itu dan dia mencoba melakukannya. Kita tahu kisahnya Nuh ketika dia membuat bahtera. Bahtera dia buat begitu besar sampai orang-orang mengolok-olok dia, mengejek dia. Tetapi dia tetap mengerjakannya. Dia mengerjakannya sampai semuanya selesai. Dan Alkitab mencatat, pada waktu Nuh berumur 600 tahun, air bah itu datang. Air bah itu muncul. Kejadian pasal 7 ayat 11 menuliskan kisah itu. Ketika Nuh berumur 600 tahun, muncullah air bah itu, banjir begitu besar, dan Nuh yang ada di dalam kapal bersama dengan keluarga dan bersama dengan hewan-hewan yang sudah masuk di dalamnya, mereka selamat. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tetapi Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai 14 dituliskan seperti ini. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Kira-kira 1 tahun Nuh ada di bahtera. Ketika Nuh berumur 600 tahun dan dia melihat bumi itu kering pada usia 601 tahun. 1 tahun Nuh ada di dalam bahtera. Apa yang terjadi? Betapa bosannya, betapa pusingnya, betapa pasti dia rasanya campur aduk. Kita hari-hari ini sedang ada dalam posisi yang serupa, yang mirip. Kita di rumah, belajar dari rumah, semua dikerjakan dari rumah, ke sekolah tidak boleh, kemana-mana dibatasi. Kita sudah mulai bosan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Nuh setia ada di sana, Nuh turun dari bahtera, ada hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh melakukan sesuatu yang luar biasa sebagai orang yang punya pengharapan. Ketika dia melihat daratan dan dia bisa turun dari bahtera, Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22 menuliskan kisah ini. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini bukti Nuh mengucap syukur dengan segala yang terjadi. Dengan pemeliharaan Tuhan yang dilakukan. 1 tahun ada di bahtera, dia tetap terpelihara. Ketika dia selesai melewati masa itu, dia bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, bersyukur itu sesuatu yang Tuhan kehendaki. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan.
Kehendak Tuhan adalah kita bersyukur di dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, sesulit apapun masalah yang sedang kita alami hari-hari ini, mari bersyukur kepada Tuhan. Ada apa dengan ucapan syukur? Yang pertama, ketika kita mengucap syukur, kita menjadi orang yang mengerti, menyadari bahwa ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita mengingat akan Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan, maka kita akan ingat untuk hidup benar dan berkata tidak kepada dosa. Kita akan memilih berintegritas daripada kita melakukan dosa. Ketika kita mengucap syukur, kita menyadari bahwa ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, sehingga kita sudah seharusnya hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur, itu menunjukkan bahwa kita menyadari ada keterbatasan yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita menyadari kita terbatas, maka kita akan meminta pertolongan. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Mengucap syukur menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengingat Tuhan dan mau hidup benar, tetapi kita juga mau mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang punya iman yang terus bertumbuh. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Teman-teman, sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari terus bersyukur. Karena itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau mengingat bahwa kita punya Tuhan. Kalau kita ingat ini, seharusnya kita bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, seharusnya kita akan hidup benar dan kita akan mengandalkan Tuhan. Bergeraklah di dalam hikmat Tuhan, minta tuntunan ilahi. Sehingga ketika kita bertemu dengan tantangan-tantangan, kita akan memiliki hikmat. Kita akan menjadi anak-anak remaja yang punya inovasi untuk berkembang, untuk maju. Sehingga melalui segala hal yang kita hadapi, kita akan tetap bertumbuh, kita akan tetap berkembang, kita akan tetap berkarya. Oleh karena ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saya berdoa setiap kita sedang di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita berani bersyukur, kita berani hidup di dalam kebenaran, dan kita berani mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab ada pengharapan di masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Kita akan tunduk kepala. Jika teman-teman memiliki masalah, tantangan, saya akan berdoa bersama dengan teman-teman. Kau boleh berdoa di rumah dan saya akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus. Bapak, kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak melalui media ini. Tuhan yang menolong supaya mereka yang sedang berjuang hari-hari ini, Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Ajar kami untuk bersyukur, yang menandakan bahwa kami ingat kami punya Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, biar melalui itu semua hidup kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, anak-anak remajamu, dengan hikmat, daya ingat yang tajam, daya tangkap yang mudah, dengan hal-hal yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka boleh memenangkan situasi ini. Roh Kudus, berkati mereka dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Limpahkan berkat Tuhan atas anak-anak remaja semuanya. Sekarang kami akan terima berkat yang turun dari tangan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan, perlindungan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah.
untuk selamanya, hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya, hiduplah dalamku.